Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bianti Bokum, NIM 1786, Aditya Nendya Ramadhani, NIM 1820, dan Silvi Febriana Dewi, NIM 1870. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana kantor. Manajemen sarana dan prasarana kantor didefinisikan sebagai kerjasama pendayagunaan semua prasarana kantor secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana kantor meliputi beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu fungsi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Di dalam fungsi ini terdiri dari fungsi perencanaan pengadaan barang, prakualifikasi rekanan, perencanaan kebutuhan barang, dan penganggaran. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana merupakan kebutuhan yang meliputi semua barang yang diperlukan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, atau baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang kedua adalah fungsi pengadaan sarana dan prasarana kantor. Pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang ataupun jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan kantor agar berjalan secara efektif dan efisien dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah fungsi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor perlu dilakukan agar kondisi barang tetap keadaan baik atau siap dipakai dan dapat bertahan lama, sehingga dalam menghemat pengeluaran anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi yang pertama yaitu perawatan, yang kedua pencegahan, yang ketiga adalah penggantian ringan. Yang keempat adalah fungsi penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kesatuan kerja untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, dari instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Fungsi penyimpanan ini meliputi perencanaan atau pengembangan ruang-ruang penyimpanan, penyelenggaraan tata laksana penyimpanan, perencanaan atau penyimpanan, atau pengoperasian alat-alat pembantu pengatur barang, tindakan-tindakan keamanan dan keselamatan. Yang kelima adalah fungsi pengawasan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan pengawasan dapat berupa pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan meminta laporan untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang keadaan perlengkapan. Selain itu, pengawasan dapat pula berupa pemberian pengarahan dan bimbingan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan dalam satu periode untuk mencapai tertib administrasi dan tertib teknis. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan dapat selesai lebih cepat, tepat, dan baik. Yang kedua, mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengelola bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contohnya komputer, LCD, laptop, mesin fotokopi, mesin penghancur kertas, kalkulator, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik di lingkungan organisasi sendiri maupun keluar organisasi. Contohnya adalah telepon, intercom, faksimil, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, perabot kantor. Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contohnya adalah meja, kursi, lemari, rak buku, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah interior kantor. Interior kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana jadi lebih menyenangkan, sehingga memberi semangat kepada para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya adalah gambar-gambar, patung, lukisan, vas bunga, jam dinding, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengambil kesimpulan mengenai manajemen sarana dan prasarana kantor, di mana manajemen prasarana kantor tersebut didefinisikan sebagai proses kerjasama penyalahgunaan semua sarana kantor secara efektif dan efisien. Manajemen prasarana kantor itu sendiri meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan,
penyimpanan, dan pengawasan. Tersedianya prasarana kantor sebagai penunjang kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun di dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya manajemen prasarana yang baik, sangat diharapkan pekerjaan kantor membutuhkan dukungan prasarana yang memadai agar tujuan pelaksanaan kantor dapat dicapai dengan optimal. Itu tadi adalah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam presentasi. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.